Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini saya buat berdasarkan obrolan dengan seorang non-muslim yang menanyakan, apa sebenarnya kehebatan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Isa bisa menghidupkan orang, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Namun apa sebenarnya mukjizat dari Nabi Muhammad SAW? Apakah hanya Al-Quran? Berikut beberapa mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membelah bulan. Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang kafir meminta Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan menjadi dua. Atas kehendak Allah, di saat Nabi Muhammad menunjuk ke bulan, maka terjadilah pembelahan bulan itu. Peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua tercantum dalam sebuah hadis sahih. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Hadis Al-Bukhari. Mukjizat ini pula yang menjadi perbincangan beberapa muslim untuk membuktikan kebenaran dari Al-Quran, karena telah ditemukannya garis khas pembelahan bulan tersebut oleh astronot dari negara-negara luar. Yang kedua adalah air memancar dari sela-sela jemari. Peristiwa ini terjadi pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, di mana orang-orang mengatakan tidak punya air untuk wudhu atau minum. Maka mereka semua langsung bergegas menuju Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad meletakkan jari jemarinya ke dalam panci, dan saat itulah air mulai mengalir dari jari jemarinya seperti mata air. Dan akhirnya semua orang pun bisa minum dan berwudhu. Yang ketiga, air hujan. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi sedang berkhotbah dan seseorang berdiri dan meminta agar Nabi Muhammad berdoa agar diturunkannya hujan. Itu terjadi ketika kekeringan melanda dan menyebabkan banyak hewan ternak mati kehausan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk segera menurunkan hujan, lalu hujan pun turun. Peristiwa ini juga disebutkan dalam suatu hadis yang berbunyi, "Demi Allah, kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan, dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit Safa seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari Jumat." Hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Yang keempat, Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa dipanggilnya Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra merupakan perjalanan Nabi dengan menaiki Buraj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan beliau bersama dengan malaikat Jibril naik menembus langit ketujuh dan bertemu para nabi sebelumnya hingga ke Sidratul Muntaha. Kelima, susu yang mengenyangkan banyak orang. Diriwayatkan dari hadis Sahih Bukhari, ini merupakan mukjizat selanjutnya yang terjadi ketika Nabi Muhammad melihat sahabatnya Abu Hurairah yang sedang kelaparan duduk di tepi jalan. Abu Hurairah sendiri adalah salah satu sahabat yang miskin dan sering merasa kelaparan, namun mempunyai daya ingat yang kuat. Ketika bertemu Abu Hurairah, Nabi pun tersenyum dan meminta untuk mengikutinya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dan sekumpulan sahabat lainnya yang tinggal di masjid, sehingga semuanya merasa puas. Yang keenam, menyembuhkan sakit mata. Mukjizat ini terjadi sebelum penaklukan benteng Khaybar, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bandara pasukan mengalami sakit mata. Berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menyembuhkan mata Ali yang sakit dengan cara memakai ludahnya. Ketujuh, makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan.
Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70 hingga 80 orang. Namun, Abu Thalhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim, sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan dan meminta para tamu untuk makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan hingga kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalhah makan hingga semuanya merasakan kenyang. Mukjizat yang terakhir yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul, di antaranya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, "Katakanlah, jika seluruh umat manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan menghasilkan sejenisnya, bahkan jika mereka saling membantu." Al-Quran sendiri merupakan mukjizat terbesar Nabi karena isinya yang melingkupi pengetahuan tentang masa lalu hingga akhir zaman. Segala sumber sains yang bahkan baru terbukti ratusan atau ribuan tahun setelah turunnya Al-Quran itu sendiri, dan isinya yang berupa kalam Sang Kholik yang mampu memberikan jaminan perubahan dan surga bagi siapa yang menghafal ataupun mengamalkannya. Wallahu alam.